Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi akramana bi syahr Ramadan alladzi ja'alana min ahli siyam. Assalatu wassalamu ala afdhalis shaimin wa ahsanil qaimin. Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Tunku Khairizal Wahid dalam program acara Cahaya Hati menyambut bulan suci Ramadan. Pemirsa, pada hari ini saya akan membahas tentang amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Di situ juga ada terdapat yaitu amalan yang mahdah dan ghairu mahdah. Apa yang dimaksud dengan amalan-amalan mahdah? Amalan mahdah adalah amalan yang bersifat ibadah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amalan ibadah ini kita kerjakan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Seperti kita melaksanakan salat, selanjutnya ada membaca Al-Qur'an, selanjutnya seperti i'tikaf di bulan Ramadan. Ini adalah khusus daripada hubungan kita dengan Allah atau hablu minallah. Nah, sedangkan ghairu mahdah ini adalah amal ibadah yang bersifat hablu minan nas. Nah, contohnya seperti kita saling menolong orang lain dan kita bersedekah di bulan Ramadan, selanjutnya kita saling memaafkan orang lain dan kita akan membuat hati orang lain senang. Ini adalah bersifat ghairu mahdah. Pemirsa, perbuatan ini, amal ibadah ini ketika masuki bulan Ramadan ini sangat banyak faedahnya. Yang mana tidak hanya perbuatan mahdah saja yang dituntut ketika kita masuk bulan Ramadan. Tidak juga bulan Ramadan ini adalah bulan iktikaf saja, dan tidak juga ketika masuk bulan Ramadan adalah bulan hanya untuk membaca Al-Quran, dan ketika masuk bulan Ramadan juga bukan hanya bulan untuk sholat saja, tetapi juga dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ghairu mahdah. Bisa jadi kemungkinan ada orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Di bulan Ramadan ini adalah yang mana orang yang mampu. Disinilah kita akan ketika menahan diri dari lapar dan minum ketika kita berpuasa, kita bisa bertafakur, berfikir bahwa beginilah rasanya orang-orang fakir miskin ketika menahan lapar dan haus, ketika sehari-harinya mereka ini tidak ada sesuatu pun untuk mereka beli untuk mereka makan. Nah, di sini ketika kita ada berfikir bahwa ketika kita menahan lapar dan minum, di sini kita berfikir bahwa ada hikmah yang lebih luas dari hanya sekedar menahan lapar dan minum. Di sini kita akan semakin takwa kepada Allah dan kita akan terbuka hati kita untuk saling menolong atau saling berbagi kepada orang lain. Nah, pemirsa dimanapun berada, makanya ketika masuk bulan Ramadan ini, cobalah kita memperbanyak amal ibadah kita yang mahdah, dan juga dituntut untuk kita padukan bagaimana kita akan memperbanyak juga amal ibadah yang ghairu mahdah. Contoh misalnya ketika kita ingin membelanjakan daripada persiapan kita mau berbuka puasa atau untuk sahur, sedangkan ada orang yang mana yang berjualan di terik panas matahari, atau yang berjualan yang mana di situ nampak daripada
jiwa-jiwa orang jualan tersebut adalah orang yang kurang mampu, alangkah indahnya kita selain daripada membeli daripada apa yang dia jual, dan di situ boleh kita berikan bonus atau harga yang lebih daripada apa yang dia usahakan. Di sini juga akan merasa bahwa orang yang berjualan ini juga akan merasakan sesuatu kenikmatan, yang ada kesenangan yang lebih daripada apa yang kita kerjakan, selain daripada kita memberikan sedekah. Nah, jangan sampai ketika memasuki bulan Ramadan ini kita yang ada kemampuan, jangan sampai ada orang-orang yang terdekat dari kita atau ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang merasakan kekurangan sedangkan kita berada di tempat itu. Maka alangkah indahnya ketika di bulan suci Ramadan ini kita pergunakan kesempatan amalan-amalan mahdah dan ghairu mahdah ini harus kita padukan. Tidak hanya memikirkan bahwa ini adalah bulan suci Ramadan untuk meningkatkan amal ibadah salat, hanya untuk meningkatkan amal ibadah baca Al-Quran, amal ibadah untuk i'tikaf dalam masjid. Akan tetapi ada orang di luar sana yang mereka adalah tidak bisa untuk hanya sekedar duduk untuk membaca Al-Quran dan hanya sekedar duduk untuk i'tikaf dalam masjid, karena mereka ada keluarga yang harus mereka tanggungi dan harus ada mencari nafkah, walaupun nafkah mereka tidak seberapa sebanding dengan kita. Maka disinilah fungsi kita sebagai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang kurang mampu, marilah bukakanlah hati kita, bukakanlah kesempatan ini untuk saling berbagi pada mereka, dan ringankanlah beban mereka di bulan suci Ramadan ini. Dan alangkah indahnya ketika di bulan Ramadan ini kita pergunakan kesempatan yang mana kesempatan untuk menyenangkan hati saudara kita ini sangat besar pahalanya. Pemirsa dimanapun berada, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'di radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairi ma ajalu al-fitrah, muttafaqun alaihi. Orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa, muttafaqun alaihi. Nah, pemirsa, ketika kita menjalankan amal ibadah puasa, secara otomatis kita akan mencarikan kesibukan yang mana yang mendapatkan nilai lebih daripada amal kegiatan biasa. Sepertinya belajar ilmu agama, atau kita tadarus Al-Quran, atau bisa jadi dengan mengikuti majelis-majelis ta'lim dan ceramah-ceramah dalam majelis yang mulia. Selanjutnya ketika masuk bulan Ramadan, ketika masuki waktu untuk berbuka puasa, alangkah indahnya itu ditinggalkan dulu dan segera berbuka puasa. Nah, jangan sampai kita mendahulukan ketika sudah masuk waktunya berbuka puasa, itu kita masih mengutamakan amal ibadah kita. Nah, yang masuk dengan daripada tetap dalam kebaikan, nah ketika sudah batasnya untuk berbuka puasa, di sini berarti sudah habis waktu untuk berpuasa. Nah, jangan sampai kita menahan ego kita. Kita lebihkan waktu 5 menit lagi untuk makin menambahkan amal ibadah kita. Ini adalah batasan-batasan daripada yang diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak baik, dan semoga kita bisa menjaga daripada hal-hal ini yang dapat merusak atau dapat mengurangi daripada kemunian puasa kita. Semoga kita dalam keadaan selalu dalam kebaikan, selamat amal ibadah kita, daripada solat kita di bulan Ramadan, bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, sedekah kita di bulan Ramadan. Jangan sampai ada penghalang daripada hal yang tidak kita ketahui, daripada hal-hal ini akan merusak daripada amal ibadah kita. Selanjutnya, pemirsa dimanapun berada, salah satu daripada yang sangat fatal bagi seorang yang berpuasa adalah
yang melanggar daripada amal ibadah daripada ghairu mahdah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah daripada ghibah dan namimah atau sejenisnya. Dan ini adalah perbuatan yang sangat dilarang ketika masuk bulan Ramadan. Kita tidak hanya dianjurkan untuk menahan diri dari lapar dan minum, tapi kita juga dianjurkan untuk menahan daripada penyakit yang kebiasaannya kita lakukan, yaitu saling ngomong atau berbicarakan tentang aib orang lain, tentang daripada gibah-gibah kepada orang lain. Ini adalah akan merusak amal ibadah kita sendiri. Karena kenapa? Sungguh daripada hasad. Hasad itu adalah seperti kanar ya kuluna al-khatabah. Hasad itu adalah perbuatan yang mana dia akan memakan daripada kebaikan, sama seperti api memakan kayu bakar. Sia-sia amal ibadah kita. Dari sahur kita sudah persiapkan diri untuk makan dan minum untuk fisik kita agar kuat kita menahan diri nanti ketika mulai dari setelah fajar sampai menjelang maghrib. Sedangkan kita di dalamnya juga isi dengan salat, isi dengan juga dengan iktikaf, isi dengan sedekah, isi dengan baca Al-Quran. Tetapi ada suatu hal yang kita tidak ketahui kita lakukan, yaitu dengan adanya perbuatan hasad, kita saling gibah, ngomong untuk orang lain. Ini tanpa kita sadari kita adalah sudah merugikan diri kita sendiri. Pemirsa dimanapun berada, semoga amal ibadah kita pada bulan ini Allah terima, dan semoga lancar amal ibadah kita, dan semoga Allah jauhkan daripada segala perbuatan-perbuatan yang mana akan merusak nilai-nilai amal ibadah daripada puasa kita kali ini. Sampai di sini saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.